Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Jamaah sekalian, jamaah subuh gabungan tanpa kecuali yang kami hormati, wabil khusus para kiai, asatid, mu'alim, para tuan guru. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada mereka, amin ya rabbal alamin. Juga pada para tokoh masyarakat, segenap RT juga RW juga hadir tengah kita. Akhina fillah, dulu beliau ini adik kelas saya dulu di Pondok Pesantren Al-Awabin. Ya, saya sering kenal muka beliau adanya di spanduk. Jadi kemana-mana sih dijaga sama spanduk. Lewat sini ada beliau, lewat sono ada beliau, begitu. Alhamdulillah sekarang bisa ketemu langsung, muwajahah, ketemu muka langsung gitu. Ya, mudah-mudahan segala hajat beliau, akhina fillah, al-haj, mastura Allah tunaikan hajatnya. Juga ada juga kawan saya di sini, Abang Nasir. Mana orangnya? Ya. Yang ngejemput saya tadi pagi jam 3:30. Saya pesan sama santri, gerbang tolong buka ntar 3:30. Saya nunggu tuh. Alhamdulillah beliau datang. Baru kucek-kucek mata saya. Beliau juga ada hajat, kita doakan supaya hajat juga Allah tunaikan, amin. Segenap pengurus DKM, juga pengurus subuh gabungan. Baik, karena waktu ya setengah jam ke depan lah kita akan kupas. Lalu apa tema yang akan kita angkat pada hari ini? Saya ngangkat yang lagi viral aja Pak, yang lagi rame. Tapi kita akan bahas dari sisi moral, bukan dari data yang Bapak lihat di YouTube dan sebagainya. Nah, saya nggak punya kompetensi untuk masuk ke situ. Walaupun temen kalau bahasa Betawi ngojok-ngojokin saya, ayo dong, Dokter Yusuf, enggak, saya nggak mau. Ya, tapi sisi moral saja. Maka waktu panitia datang ke rumah saya diskusikan, judulnya etika bernasab. Nasab itu etika kita berketurunan. Ya, maksud paham nggak berketurunan? Ya, serahkan lagi rame nih. Baik, kita berangkat dari surah Al-Hujurat ayat 13. Ya Yuhannas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Allah Subhanahu wa taala membahasakan manusia beragam lafaz. Ada al-ins, ada an-nas, ada al-insan, ada bashar. Itu punya tujuan masing-masing. Kalau Allah menyebut manusia dengan kalimat bashar, kata orang kampus tuh tinjauan biologis namanya. Kul innama ana basyarum mitlukum. Itu tinjauan biologis. Artinya apa yang ada sama Nabi ada sama kita. Bedanya apa? Yuha ilayya. Kalau aku, kata Nabi, dikasih wahyu.
Kalau kita enggak. Tapi apa yang kita miliki Nabi miliki. Nah ini basyariah namanya. Makanya banyak kitab-kitab yang membahas sisi basyariah Nabi. Ada seperti yang disusun oleh Profesor Dr. Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki dalam kitab Yajibu Antusohah. Di situ beliau menyebut tentang sisi basyariah Nabi, sisi biologis Nabi. Dari mulai darahnya, keringatnya, kencingnya, kotorannya, dan sebagainya. Nabi berkeringat karena beliau manusia seperti kita. Inama ana basyar milukum, aku nih manusia seperti kalian. Nabi berkeringat, cuma keringatnya beda sama kita. Kalau kita bawa apaan? Coba-coba ada siang-siang nggak pakai BB Harum Sari, bau naga gitu aja udah. Kalau keringat kita bawa apa? Kalau Nabi mah enggak, keringatnya wangi. Jadi kalau Allah membahasakan dengan bahasa manusia dengan basyar, itu dari aspek biologis. Kadang-kadang dibahasakan dengan al-insan, kadang-kadang al-ins, kadang-kadang, nah sekarang nih yang sekarang kita bahas, ya Yuhannas, wahai manusia. Ini dari aspek sosiologis, aspek kemasyarakatan namanya. Jadi Allah bicara kepada masyarakat secara umum. Ya Yuhannas, hei sekalian masyarakat. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Sungguh kami ciptakan kalian dalam dua jenis, laki-laki dan perempuan. Jadi jelas ayat ini menyatakan bahwa kita ini Allah yang ciptakan. Tapi cuman dua jenis, nggak ada jenis ketiga. Apa jenis ketiga namanya? Yang sekarang dikenal dengan LGBT. Aduh, kalau siang namanya soto, kalau malam namanya siti. Ribet urusannya. Siapa nama sampean? Soto. Malam berubah siti. Waduh. Nggak ada jenis ketiga, nggak ada. Ini namanya penyimpangan dan penyakit. Harus kita obati. Jadi kalau umpama nih di warga kita ada yang model kayak gitu, jangan digalakin Pak, bahaya. Kita obati, kita nasihati, bawa ke psikiater, insya Allah baik. Karena dia salah gaul masalahnya. Makanya bapak-bapak kalau punya anak laki, jangan dikasih boneka Barbie. Ntar lama-lama ke bawah gitu kan. Lah ini bocah bagaimana ceritanya ini, paham nggak? Nah itu Bu, punya anak kecil nggak? Kalau punya anak laki kasih pistol-pistolan, mobil-mobilan. Kalau perlu tembak-tembakan, begitu kan? Ini punya anak laki dikasih apaan tadi? Iya, boneka Barbie. Ya udah, ntar jadi ke bawah sifatnya. Makanya Nabi bilang begini, kalau anak itu sudah umur 10 tahun, pisahin. Pisahkan tidurnya, jangan dicampur. Ini kan dalam rangka kita ingin menjadikan anak itu laki-laki sempurna. Yang ada dalam Islam itu, dalam fikih namanya huntal muskil. Huntal muskil itu begini, orang yang punya dua alat kelamin. Ya, nah kalau orang punya dua alat kelamin, bawa ke bidan. Kalau dia punya rahim peranakan, berarti dia adalah perempuan. Yang satu diamputasi. Kalau dia nggak punya peranakan, nggak punya rahim, namanya laki. Yang satu amputasi, jahit dah biar rapet. Jangan sampai ntar gede kawin sendiri, ribet dulu. Tinggal belokin doang. Kayak paham aja. La haula wala quwata illa billah. Begitu fikihnya. Hunsal muskil namanya. Jadi nggak ada jenis ketiga. Jelas yang namanya jenis ketiga itu nggak ada. Pak, Masya Allah, Alhamdulillah, ini negara kita ini pemimpinnya masih punya moral, masih sadar
tempo hari ada orang-orang LGBT datang ke Mahkamah Konstitusi minta direstui pasangan yang sah. Laki-laki sama laki-laki kawin, anaknya apa ntar? Perempuan sama perempuan minta disahkan. Ini kan udah gelo nih orang, ngerti nggak? Alhamdulillah nih yang nolak keras Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand mah gudangnya LGBT. Saya pernah ke Thailand Pak 2 minggu, masya Allah susah bedain mana perempuan mana laki. Tuh lihat cakep banget nih orang, dicolek. Lihat dong tuh bawahnya, gitu. Apa? Kakinya berbulu. Ngerti nggak? Itu Thailand yang bencong itu banyak banget di sana. Jadi kalau Bapak ke Thailand nanti ini supaya nggak kaget. Ya, jangan terpesona ngelihat orang cakep, lebih cakep dari perempuan. Iya, saya berangkat sama dosen PNJ dalam rangka tur aja gitu ya. Nah jadi Allah ciptakan kita nih 2 jenis, nggak ada jenis ketiga. Saya bilang alhamdulillah pemerintah Indonesia, pemimpinnya masih punya otak, masih sadar. Berapa kali datang ke MK nggak direstui. Tetap ini namanya penyimpangan. Coba negara lain, apalagi Eropa, bahkan Roma sendiri yang katanya negara teokrasi, negara agama, jebol juga. Alhamdulillah ya, Indonesia dan beberapa negara Timur Tengah. Makanya waktu Piala Dunia kemarin ada simbol-simbol LGBT, bahkan pesawatnya digambar simbol LGBT, nggak boleh parkir di situ. Ayo parkir tempat lain sono. Harus tegas Pak, bahaya. Dah, jadi Allah ciptakan kita 2 jenis. Terus waja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kemudian kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Ada Indonesia, ada Malaysia, ada Singapura, ada Thailand dan seterusnya. Itu sunatullah. Gak bisa kita persatukan, susah. Ya kan, makin kecil kan kesejahteraan makin apa? Makin terjamin. Maka Indonesia juga walaupun bukan negara federal tapi nyaris seperti negara federal. Kenapa? Ada yang namanya otonomi daerah gitu, biar kesejahteraan lebih merata. Kalau kan zaman Orde Baru sentralistik, keuangan diatur sama pusat. Orang enggak, ayo ngebangun sendiri. Tapi jangan berharap negara kita jadi negara federal ya, repot urusannya. Dah, itu sunatullah, susah kita persatukan. Jadi adanya Malaysia, adanya Thailand, adanya dan sebagainya itu emang Allah nyatakan su'uban, berbangsa-bangsa, bahkan diperkecil wa qabaila dan bersuku-suku. Coba di sini orang Jawa ada nggak? Batak ada nggak? Sunda ada? Betawi? Bejibun. Paling banyak banget. Bahkan menurut laporan terakhir, suku di Indonesia itu ada 700 suku. Bayangkan Pak, Indonesia itu. Ini kalau kita kurang bisa menyikapi. Afghanistan sukunya nggak banyak, katanya cuma 4, tapi berantem dulu coba. Afghanistan kan akhirnya taubatan nasuha, dia belajar sama Indonesia. Ini Indonesia ini jadi percontohan. Sukunya banyak, agamanya banyak, tapi kok bisa damai? Gitu. Kan berita terakhir kalau nggak salah itu, bahkan presiden yang menyatakan suku kita tuh nggak kurang dari 700 suku, berarti 700 bahasa. Banyak banget. Ada Batak, ada Sunda, ada Jawa, ada Manado, ada Betawi. Tapi bukan itu esensinya. Apa? Lita'aruf, untuk saling mengenal. Ta'aruf itu kalau kita tarik tuh akar bahasanya dari al-uruf, untuk mengenal tradisi masing-masing, untuk mengenal kearifan lokal masing-masing. Umpama nih ya, kita ini orang Betawi, nggak bisa maksakan diri bergaul dengan orang Jawa pakai cara Betawi, nggak bisa. Sharing yang ada. Biasanya terjadi ketika acara resepsi pernikahan, orang Betawi dapat jodoh orang Jawa, ya kan?
Kita besanan pakai hadroh, disambut pakai apa? Ada pakai gamelan. Kayak adik saya yang bontot nikah sama orang Padang, udah gue jadi Datuk Maringgi begitu. Iya. Jadi saya hormati karena bapak saya udah almarhum. Akhirnya saya anak paling tua laki-laki mewakili bapak saya. Nah karena dia orang Padang, ya udah saya ngikutin pakaian dia. Udah saya dipakein peci panjang amat, udah kayak Datuk Maringgi. Biarin dah. Paham nggak? Kita pakai hadroh, Pak. Waktu besanan. Di sana disambut pakai tari piring. Kan cakep itu namanya. Lah coba orang Betawi suruh tari piring kalau nggak pada pecah. Oh gitu. Ini namanya sharing namanya. Jangan begitu kita dapat mantu yang bukan suku kita, kita paksain. Udah kita gabung, itu kan mantap. Lita'arofu, untuk saling mengenal tradisi masing-masing, untuk saling mengenal kearifan lokal masing-masing. Bukan untuk membanggakan diri, bukan. Bukan lita'awamu, tapi lita'arofu. Orang Betawi nggak lebih hebat dari orang Sunda. Orang Sunda nggak lebih hebat dari orang Jawa. Orang Jawa nggak lebih hebat dari orang Dayak. Orang Dayak nggak lebih hebat dari orang Batak, dan seterusnya. Semua kita sama. Bapak kita Adam alaihissalam. Ini sekarang nih kita paham ini. Bukan untuk membanggakan. Nih gue orang Jawa. Nih gue orang Betawi. Nih gue orang Batak. Nggak bisa. Apalagi kita bergaul nih begini nih. Ya sharing yang ada. Bukan kemudian kita membanggakan nasab kita, bukan. Karena ujung dari ayat itu bahwa barometer kemuliaan seseorang bukan dilihat dari mana dia berasal. Mau jadi anak Betawi, Sunda, Jawa, Padang, Batak silakan. Tapi saya waktu sanawiyah kelas 2 kalau nggak salah itu tahun 84. Itu guru saya kasih makalah begini. Kun ibna man syi'ta waqtasib adaban yakfika mahmudu anin nasabi. Jadilah Anda anak siapa saja. Mau anak Betawi, mau anak Padang, mau anak Sunda, mau anak Batak, mau anak Dayak silakan. Mau anak aparat, mau anak pejabat, mau anak rakyat, mau anak konglomerat silakan. Mau zuriyah Nabi, bukan zuriyah Nabi silakan. Karena siapa sih yang kepengen jadi orang Betawi? Ayo. Emang kita lahir Betawi mau apa? Coba ya orang Jawa, coba nunjuk dah. Nggak usah malu. Ntar saya kasih HP ntar. HP jadul. Orang Jawa banyak dah ya. Siapa yang pengen jadi orang Jawa? Emang kita lahir di Jawa? Bener nggak? Itu. Jadi bukan itu Pak esensinya. Lita'arofu, untuk saling mengenal, sharing. Karena barometer kemuliaan seseorang bukan dilihat dari mana dia berasal. Kun ibna man syi'ta waqtasib adaban. Jadilah Anda anak keturunan mana saja. Waqtasib adaban. Yang penting berakhlak. Kalau kita berakhlak, yakfika mahmudu anin nasabi. Nanti keturunan mana saja akan muji kita. Nah ini yang sekarang lagi viral nih, rame ini. Jadi saya nggak bahas karena saya nggak punya data. Jadi kita ngomong sisi moral saja. Bapak kalau baca dalam surah akhir dari surah Al-Kahfi, siapa yang apa? Wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholiha wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ujungnya ginilah kalau diterjemahkan bebas. Siapa yang kepengen surga, gitu aja. Fal ya'mal amalan sholiha, beramal soleh, bukan ngebanggain nasab, bukan. Nih gua nih keturunan zuriyah. Enggak, bukan itu ukurannya. Enggak ada jaminan. Nih gua yang zuriyah aja nggak boleh begitu, apalagi yang bukan zuriyah. Paham nggak? Nih gua orang kampung. Siapa yang bilang orang kota? Mungkin lu mau ke kampung. Nggak bisa, nggak. Saya ulangi lagi itu ayat. Wa man kana yarju liqa'a rabbih
fal ya'mal amalan sholiha wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dua, kalau kita pengen surga beramal soleh. Yang kedua, jangan sekutukan Allah. Yang terakhir nih ya, ini ada kitab bagus nih Pak. Ini kemarin disalah tafsirkan sama sebagian orang, atau ngomongnya cuma sepotong-sepotong ya. Ini disusun Al-Fathul Mubin Bisyaril Arba'in oleh Imam Ahmad bin Muhammad bin Ali Ibnu Hajar Al-Haytami. Orang nyebutnya Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar juga ada dua. Ada Ibnu Hajar Al-Haytami, ada Ibnu Hajar Al-Asqalani. Itu pengarang kitab Bulughul Maram. Al-Asqalani ahli hadits, kalau Al-Haytami ahli fiqih. Nah, beliau begini ngomong ini yang kemarin dipotong sama salah seorang dai. Ya. Ngungkapnya nggak sempurna tentang nasab. 5 menit aja dah. Beliau mensyaratkan satu hadits yang bunyinya man batta'a bi amaluh lam yusri bihi nasabuh. Siapa yang lambat amalnya maka nasabnya tidak akan bisa nguber, nggak bisa. Contoh nih, kita nih anak kiai, paham nggak? Tapi nggak pernah sholat, nggak pernah puasa. Pokoknya arkan Islam telap semua. Tahu telap? Kagak pernah dilakukan. Di padang mahsyar nggak ada Pak. Saya kan dulu anak kiai ngomong sama malaikat begitu dah. Kagak laku. Hatta dia juriah Nabi. Nabi nggak akui. Kalau orang amalnya kurang, nasabnya nggak bisa ngebantu. Makanya sampai ada sebuah hadits, ini terakhir ya. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ada orang mengklaim salah. Inna ahla baiti haula yarawna annahum aula nasbi. Sesungguhnya keluargaku, ahlu bait ya. Sesungguhnya keluargaku, mereka itulah orang-orang yang mengklaim bahwa mereka itu orang yang paling utama. Enggak, Nabi bilang enggak. Walaysa kadzalik, padahal bukan seperti itu. Inna auliya minkum al-muttaquna man kanu wa haitsu kanu. Sesungguhnya kekasihku adalah orang-orang yang takwa gitu. Siapapun mereka, dari manapun mereka. Jadi lagi-lagi kita jangan kemudian kita membanggakan nasab. Nih gua orang Betawi. Orang Betawi, orang Batak, orang Jawa sama-sama tainya bau. Emang orang Betawi tawinya wangi gitu? Oh, tai gua mau wangi. Enggak. Orang Betawi aja bau, apalagi orang Jawa. Ini bercanda. Sama-sama tainya bau gitu. Ya, kecuali makan anu mulu kali, ya kan, minyak wangi diminumin mulu begitu. Jadi inilah Pak. Ya, sekali lagi saya bukan mau bikin rame yang lagi pirah. Paling tidak, ayo kalau kita kepengen masuk surga, jangan mengenalkan kita keturunan siapa. Kekasihku adalah orang-orang yang takwa. Barometer seseorang dilihat bukan dari mana dia berasal. Inna akramakum indallahi atqakum. Nah, mudah-mudahan Allah berikan kemampuan kepada kita, berikan taufik sehingga kita dijadikan generasi yang takwa. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf para kiai, para asatidz, barangkali inilah yang dapat Al-Faqih sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.